Unsur-unsur ajaran Tantra dalam cerita Brayut. Tantrayana berkembang luas di India, Nepal, Tibet, Mongolia, China, dan Indonesia. Demikian luasnya perkembangan ajaran Tantrayana ini, bahkan dalam catatan para peneliti terdapat 64 sekte dari 3 aliran besar dalam Tantrayana. Menurut Tantra ada 3 wilayah yang masing-masing disebut Wisnukaranta, Rakaranta, dan Asvakaranta. Kadang-kadang disebut Gajakranta, di mana Tantra berbeda ditetapkan. Menurut Sekti Mangla Tantra, Wisnukaranta terbang dari Gunung Widya sampai Catala, termasuk Bengal, Rakaranta dari tempat yang sama ke Malacina, termasuk Nepal, dan Asvakaranta dari gunung yang sama ke samudra luas. Tampaknya termasuk seluruh India, Mahisa Desara Tantra setuju dengan ini untuk Wisnukarantara dan Rakarantara, tetapi membuat Asvakarantara membentang dari sungai Karatoya ke Jawa. Tantrayana memiliki peran penting dalam pengimplementasian ajaran filsafat, sehingga kombinasi antara praktik Tantra dan filsafat juga memberi pengaruh besar terhadap sistem kepercayaan yang berkembang di India serta beberapa negara lainnya. Tantra telah membuat sistem yoga Pantajali dengan mudah dapat dipraktekkan dan menggabungkan dengan ritual tantrik dan ketaatan seremonial. Itulah alasan mengapa sistem sadhana tantrik diadopsi oleh banyak seket agama di India. Jika teori bahwa Tantra dibawa ke India dari Kasdim atau Sakadwipa benar, maka dapat disimpulkan bahwa Tantra tersebut diturunkan dari Kasdim ke Eropa. Tantra dapat ditemukan di semua lapisan agama Buddha. Tantrik Sanda adalah manifest dalam konfesiasisme, dan Sintotisme hanyalah nama lain dari aliran Tantrik. Banyak sejarawan mengakui bahwa penyembahan sakti atau tantrik sadhana yang lazim di Mesir sejak zaman kuno menyebar ke Fenisia dan Yunani. Akibatnya kita dapat menganggap bahwa pengaruh Tantra dirasakan dalam agama Kristen primitif. Suatu yang sangat esensial yang dimiliki oleh ajaran Tantra adalah bahwa Tantra mengutamakan pemujaan terhadap sakti atau dewi. Hal ini diungkapkan dalam beberapa sloka dalam ajaran Tantrayana. Ajaran penting lainnya tentang Tantrayana adalah penguasaan pengetahuan tentang Tuhan serta implementasinya dalam kehidupan. Menurut pandangan Tantra, kebebasan abadi atau moksha tidak akan pernah dicapai oleh seseorang melalui japa, mantra, dan ucapan homa, jika tanpa dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang Brahman yang berada dalam dirinya sendiri. Seperti yang diungkapkan pada kitab Mahinaravan Tantra. Pentingnya ilmu pengetahuan secara umum serta pengetahuan secara khusus dalam Tantrayana dapat diketahui dari tanggung jawab seorang sakta dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Konsep ini rupanya yang menjadi rujukan kitab Niti Satra di Bali. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat pandangan keliru tentang Tantrayana yang identik dengan seks bebas atau hubungan seks yang berlebihan. Tentu kurang bijaksana jika dikatakan bahwa Tantrayana adalah ajaran yang melegakan hubungan seksual secara bebas, sehingga dipandang merendahkan martabat perempuan. Tantra sangat menghormati perempuan dan sama sekali tidak berpandangan bahwa perempuan adalah pemuas seksual sebagaimana pandangan yang keliru tentang Matihuna. Tantrayana sangat keras dalam mengatur persoalan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya. Hal ini dapat bicara dalam kitab Mahiravan Tantra. Pemujaan dengan Latstadana hubungan seks atau Matihuna bahkan hanya boleh dilakukan 5 hari setelah wanita datang bulan atau menstruasi. Ajaran Tantrayana sebenarnya memiliki aturan yang sangat ketat dalam penerapan konsep pancama atau pancatatwa. Penggunaan daging, biji-bijian, minuman keras, mudra, gerak-gerak tertentu, serta matihuna hubungan seks hanya boleh dilakukan dalam proses ritual di bawah bimbingan guru. Hubungan seks hanya boleh dilakukan dengan pasangan yang sah.
Penerapan ajaran Pancatatwa sangat tergantung pada jenjang kemampuan para pengikut. Tantrayana, penerapan ajaran Panca-Atwa sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tetapi secara umum hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencapai penyatuan dengan Tuhan. Ajaran Pancatatwa ini ibaratkan terapi terhadap racun dengan menggunakan racun sebagai pentalirisnya. Dari paparan tersebut di atas, selanjutnya dicoba untuk menggali kandung isi Geguritan Barayut terkait dengan ajaran Tantra. Unsur-unsur Pancatatwa tampak jelas dalam Geguritan Barayut seperti kutipan berikut. Pada intinya menyebutkan berbagai jenis makanan olahan daging yang dipersembahkan pada saat upacara dan perayaan atau pesta. Pada bait lainnya diceritakan bahwa keluarga Barayut memiliki kelakuan seks yang kuat sehingga selalu minta untuk melakukan hubungan seks pada istrinya seperti kutipan berikut. Sementara itu unsur laligo magis tantra tampak pada bait-bait berikut, menceritakan langkah-langkah Barayut mendapatkan pengetahuan sejati berupa pengetahuan dari seorang guru. Guru adalah unsur yang sangat penting dalam ajaran Tantrayana yang bertanggung jawab membimbing murid-murid Tantra dalam melakukan sadhana atau ritual. Barayut juga melakukan peretapaan di kuburan guna mendapatkan ilmu kelepasan. Kuburan adalah unsur penting dalam ajaran Tantra sebab kuburan dipandang sebagai stana dari Sakti Siwa, yaitu Durga. Praktik-praktik keembaan untuk mendapatkan sakti di Bali seperti proses Paspita Ranggada hingga saat ini masih berlangsung di Bali. Berdasarkan argumen di atas dapat diketahui bahwa dalam Geguritan Barayut menunjukkan kuatnya pengaruh ajaran Tantrayana. Masuknya ajaran Tantrayana ke Bali diperkirakan berasal dari Jawa. Hal ini kemungkinan terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang memerintah di Singosari pada tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara menyerang Bali pada tahun 1284. Penyerangan terhadap Bali adalah untuk mewujudkan cita-cita membentuk Cakramala Waldana, yaitu menguasai Nusantara. Raja Kertanegara dikatakan sebagai penganut Tatra Bhairawa. Peninggalan prasejarah dari pengaruh Tantra Bali. Salah satu tinggalan purbakala yang menunjukkan kuatnya pengaruh Tantra Bhairawa di Bali adalah karena Kebo Paru di desa Penjenggianyar. Yang menarik perhatian adalah periode setelah penyerangan Gajah Raja Negara ke Bali, yaitu bahwa ajaran Pancamakara yang menjadi identitas Tantrayana mengalami proses sublimasi di Bali. Hal ini dapat diidentifikasikan dari bentuk tinggalan purbakala yang tidak lagi menggambarkan falus dan vagina dalam bentuk natural, tetapi telah mengalami sublimasi dan stilisasi menjadi bentuk-bentuk lingga yoni yang semakin abstrak. Pengembaraan lingga yoni sebagai simbol perkawinan kosmik antara Purusa, Praketi rupanya merupakan hasil lokalisasi paham yang datang dari India, yang kemudian melahirkan berbagai bentuk simbol yang menggambarkan keduanya sebagai media untuk memohon kesuburan. Untuk menelusuri lebih lanjut tentang keberlanjutan pengaruh ajaran Tantra di Bali, saat ini selain berupa benda-benda tinggalan purbakala, dapat pula diperhatikan pada berbagai bentuk aktivitas ritual maupun sarana yang digunakan dalam kegiatan ritual tersebut. Yang pertama pada upacara Perang Ketupat. Di desa Kapal Bandung jelas menggunakan sarana tipat dan bantal. Tipat adalah lambang vagina atau lambang keperempuanan, sedangkan bantal adalah lambang palus atau penis sebagai simbol seks laki-laki. Yang kedua, dalam upacara perkawinan di Bali selalu menggunakan tipat bantal sebagai sarana pokok dalam ritual. Yang ketiga, bila diperhatikan sarana upacara di Bali akan selalu menemukan alat yang disebut caratan coblong. Sepasang keramik sebagai wadah air yang jika diamati lebih jauh, rupanya merupakan pasang gas simbolik palus dan vagina atau lambang Purusa dan Praketi. Yang keempat, dalam bidang kesenian kita juga mengenal kandang ladang wadon. Dengan nada yang diatur sedemikian rupa, penggabungan keduanya menghasilkan nada-nada yang harmonis. Yang kelima, penggunaan daging, minuman tuak, arak, brem dalam aktivitas ritual di Bali
Rupanya merupakan keberlanjutan acara Pancamakara dalam Tantrayana. Yang keenam adalah kepercayaan di zaman prasejarah tentang Jiva, dihinduisasikan menjadi keyakinan terhadap Atman. Yang ketujuh, kepercayaan mengenai kelahiran kembali diduga sudah dikenal di Bali sejak zaman menggelitik berdasarkan atas perempuan penanaam yang tersebar luas di Bali. Yang kedelapan, dalam upacara di Bali hingga saat ini masih menggunakan kerbau sebagai sarana seperti upacara Titama Pakelep. Penggunaan kerbau dalam ritual besar di Bali kemungkinan berlatar belakang pada sistem keyakinan pada masa prasejarah. Yang kesembilan, dalam bidang pengerjaan dapat juga diungkap adanya unsur-unsur prasejarah. Patung-patung nenek moyang yang digunakan sebagai medium antara manusia dengan roh-roh di masa prasejarah dapat dipandang sebagai dasar-dasar dalam membuat area-area perwujudan yang banyak dijumpai di Bali. Arca-arca ini banyak tersimpan di Pura Penarajon, di puncak bukit penelusuran Kintamani. Pembuatan area perwujudan rupanya tidak dikenal di India. Sementara itu, tentang munculnya area-area dewa di Bali, tampaknya itu berangkat dari konsep yang berbeda. Agama Hindu mengaku kerebatan-kerebatan yang bentuknya yang sangat abstrak, tanpa bentuk fisik nyata, untuk mengarahkan pikiran menuju Tuhan dan menjaga agar pikiran tetap teguh pada Tuhan pada saat-saat perenungan tentang Tuhan. Suatu bentuk area atas simbol tertentu merupakan bentuk yang berharga. Pikiran yang belum kuat harus berangkat dari yang nyata, menuju yang abstrak. Tuhan memang ada di mana-mana. Namun demikian dalam kegiatan dengan persembahyangan, Tuhan digambarkan seakan-akan berada dalam suatu objek tertentu. Yang terakhir atau yang ke-10, dalam arsitektur bangunan-bangunan suci di Bali, unsur-unsur prasejarah masih tampak nyata. Bangunan-bangunan berundak yang terdapat di desa Panebel, Simbaran, dan Geigel dapat dikatakan kelanjutan dari bangunan teras piramid di masa prasejarah. Jika hal ini dihubungkan dengan struktur halaman pura di Bali, tampaknya masih nenun. Juga hubungan yang signifikan, hampir semua pura memiliki halaman yang bertingkat-tingkat. Pura Basaki yang terletak di kaki Gunung Agung memiliki 7 tingkatan. Demikian juga Pura Kehen Bangli yang bertingkat 5. Terlepas dari konsep teologi dan filosofi, adanya tingkat-tingkatan dalam bangunan pura menunjukkan adanya keberlanjutan tradisi bangunan teras piramid dari masa prasejarah. Itulah 10 peninggalan prasejarah dari pengaruh Tantra di Bali. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.